Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, ini adalah waktu untuk pembacaan PPT dari kelompok 4 dengan judul Organisasi Perusahaan dan Sifat Industri. Untuk melancarkan perkuliahan hari ini yang terdiri dari present selama 15 menit, kemudian diskusi selebihnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Darlin sebagai moderator. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Prof dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Darlin yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Saya persilakan untuk kelompok keempat untuk membacakan materi. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya sebagai present. Nama saya Zulfina dari 4. Jadi tugas manajerial ekonomi yaitu organisasi perusahaan dan sifat industri. Ya, oke. Jadi kelompok keempat ini terdiri dari 6 peserta yang kami bahas yaitu organisasi perusahaan dan sifat industri. Jadi di layar kita lihat bersama organisasi perusahaan. Kita akan membahas tentang teknik-teknik yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi pada fungsi biaya. Bisa kita lihat di diagram titik B pada gambar 6 sampai titik 1 dan bukan di atasnya ya di titik A. Kita akan memulai dengan membahas 3 metode yang dapat digunakan oleh seorang manajer untuk memperoleh input yang diperlukan dalam produksi. Ya, seperti pertukaran spot, kontrak, dan integrasi vertikal untuk meminimalkan biaya. Ya, kita lihat bersama. Ini ada yang vertikal, output, kemudian horizontal biaya. Selanjutnya, yaitu metode pembelian. Jadi, yang pertama itu ada pertukaran spot, ya, transaksi langsung. Kemudian ada kontrak, dan ketiga yaitu produksi internal. Di mana masing-masing kita saksikan bersama di screen bagaimana pertukaran spot itu, bagaimana penjelasannya, yaitu ada transaksi langsung. Kemudian kontrak hubungan formal jangka panjang antara pembeli dan penjual. Kemudian produksi internal, yaitu perusahaan memproduksi input. Ya, nanti dijelaskan pada sesi selanjutnya, atau ada yang akan bertanya. Selanjutnya yaitu biaya transaksi. Jadi di biaya transaksi ini meliputi pembiayaan, pencarian, negosiasi, dan pengawasan yang timbul dalam proses memperoleh input. Jadi biaya ini akan meningkat ketika hubungan perdagangan memerlukan investasi khusus. Investasi khusus adalah pengeluaran yang harus dilakukan agar dua pihak dapat bertukar, tetapi memiliki nilai sedikit atau tidak ada sama sekali dan dalam penggunaan alternatif. Jadi ada 2 biaya transaksi. Yang pertama ini di poin A, 4 jenis investasi. Ada spesifitas lokasi, kemudian spesifitas aset fisik, yang ketiga aset yang dapat didedikasikan, kemudian yang keempat adalah modal manusia. Yang poin B, implikasi investasi.
Ya, di situ ada 3 poin, ada tawar-menawar, kurangnya investasi, kemudian yang ketiga masalah penahanan. Selanjutnya, ya, ada pembelian input optimal. Jadi pembelian input optimal ini, bagaimana seorang manajer seharusnya memperoleh input sedemikian rupa agar biaya dapat diminimalkan. Metode minimalis biaya akan bergantung pada sejauh mana terdapat pertukaran yang spesifik hubungan. Metode yang dipilih bergantung pada tingkat investasi. Khusus dan kompleksitas lingkungan kontrak. Jadi di situ ada investasi khusus rendah ke arah pertukaran spot, kemudian investasi sedang dan lingkungan stabil, kemudian investasi tinggi dan kompleksitas tinggi. Jadi panjang kontrak optimal, semakin tinggi investasi khusus, maka semakin panjang kontrak yang dibutuhkan. Namun semakin kompleks lingkungan bisnis, semakin pendek kontrak optimal karena biaya penyusunannya meningkat. Kemudian masalah prinsipal agen. Jadi masalah prinsipal agen ini muncul ketika pemilik antara prinsipal dengan agen memiliki tujuan berbeda. Pemilik menginginkan, sedangkan manajer juga mempertimbangkan kepentingan. Ya, jadi kita lihat dalam layar. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menghargai manajer. Di situ ada kontrak insentif, kemudian ada faktor eksternal. Jadi di mana kontrak insentif ini jika manajer hanya diberi gaji. Kemudian ada juga meningkatkan kinerja. Dan faktor eksternal memberikan dorongan bagi pekerja supaya bekerja secara efisien. Di situ ada reputasi dan ancaman pengambil alihan. Jadi masalah serupa juga terjadi antara manajer dan pekerja. Pekerja cenderung berusaha jika tidak diawasi. Oleh karena itu manajer perlu merancang sistem agar kinerja karyawan bisa maksimal. Pekerja juga sulit dipantau seluruhnya. Jadi sistem insentif itu dibagi, yang pertama pembagian keuntungan, kemudian pembagian dana sharing, upah per unit, dan jam kerja, serta pemeriksaan. Selanjutnya, sifat industri. Jadi struktur industri ditentukan oleh jumlah perusahaan, ukuran relatifnya, kondisi teknologi, permintaan dan kemudahan masuk atau keluar pasar. Jadi 2 ukuran penting untuk mengukur konsentrasi industri, yaitu ada rasio konsentrasi 4 perusahaan atau C4 dan indeks Herfinda-Hirschsprung. HHI. Kemudian selanjutnya keterbatasan, contoh rasio konsentrasi 4 perusahaan dan contoh indeks HHI. Jenis merger. Ya. Jadi ada 3 di sini jenis penggabungan atau merger. Yang pertama itu ada merger vertikal, kemudian ada merger horizontal, kemudian ada merger konglomerat atau penggabungan antara vertikal dan horizontal. Paradigma struktur, perilaku, dan kinerja atau disingkat dengan SPK, struktur perilaku kinerja.
Struktur ini mempengaruhi perilaku perusahaan yang kemudian menentukan kinerja pasar. Contohnya, pasar terkonsentrasi, kemudian sedikit pesaing, harga tinggi, laba tinggi, kesejahteraan sosial rendah. Kemudian kita lihat bersama di layar bagaimana kritik umpan balik. Hubungan ini tidak satu arah. Perilaku dan kinerja juga bisa mempengaruhi struktur. Misalnya, harga rendah dapat mencegah perusahaan baru masuk, sehingga struktur pasar tetap terkonsentrasi. Ya, selanjutnya keterkaitan dengan 5 kekuatan, yaitu yang pertama masuknya pesaing baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan persaingan antar perusahaan, kemudian produk substitusi dan kompleks. Ya. Model struktur pasar. Ya. Di sini ada 4 model. Pertama, persaingan sempurna, yaitu di mana banyak perusahaan kecil, produk homogen, artinya satu jenis, yaitu harga, biaya marginal, keuntungan normal. Kemudian ada model dasar struktur pasar monopoli, di mana satu penjual tidak ada substitusi dekat, harga jauh di atas biaya marginal, dan konsentrasi ekstrim. Selanjutnya ada persaingan monopolistik, di mana banyak perusahaan, produk terdiferensiasi, kekuatan harga moderat, intensitas iklan tinggi. Yang keempat, oligopoli, yaitu beberapa perusahaan besar saling tergantung. Perusahaan strategi, satu perusahaan mempengaruhi yang lain, contoh industri otomotif dan penerbangan. Ya. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sajikan pada pagi hari ini, di mana organisasi perusahaan menekankan pentingnya memilih metode pengadaan input dan sistem insentif yang tepat untuk mencapai efisiensi biaya dan produktivitas. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana biaya transaksi, investasi khusus, serta kemampuan untuk mengawasi dan memberi insentif kepada tenaga kerja. Selain itu, pemilik dan manajer harus mampu mengatasi masalah-masalah prinsipal atau agen melalui kontrak, insentif, dan mekanisme pengawasan, baik terhadap manajer maupun pekerja. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan organisasi perusahaan yang mampu beroperasi pada tingkat efisiensi. Kemudian sifat industri menekankan bahwa setiap industri memiliki karakteristik unik dalam struktur, perilaku, dan kinerja. Pemahaman tentang hal ini penting agar manajer mampu menyesuaikan strategi harga, produksi, R&D, dan iklan dengan kondisi pasar yang spesifik serta mengikuti kebijakan persaingan yang berlaku. Jadi itulah kesimpulan yang kami kelompok 4 bisa ambil dari materi bab 6 dan bab 7, di mana bab 6 adalah organisasi perusahaan, kemudian bab 7 sifat industri, rangkum dalam suatu makalah yang sudah kami tampilkan bersama di layar Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan Bapak dosen pengampu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita telah dijelaskan tadi dari pemateri untuk diskusi hari ini mengenai organisasi perusahaan dan sifat industri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.